Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang pengenalan kewirausahaan. Kompetensi dasarnya, yang pertama memahami kewirausahaan dan wirausaha, serta melakukan pengelompokan karakter wirausaha. Apa sih wirausaha itu? Wirausaha merupakan gabungan dari kata wira dan usaha. Wira yang berarti berani dan usaha berarti bekerja atau berbuat sesuatu. Jadi, secara umum wirausaha diartikan sebagai seorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya meliputi kepandaian mengenali produk baru. Banyak orang menyebut wirausaha sebagai wirausahawan. Sebenarnya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausahawan itu tidak terdaftar. Yang terdaftar hanya kata wirausaha. Jadi, mulai membiasakan diri menggunakan kata wirausaha untuk orang yang berani berusaha secara mandiri mengerahkan segala sumber daya dan upaya, meliputi kepandaian mengenali produk baru. Pengertian wirausaha menurut KBBI. Di dalam KBBI, wirausaha disandingkan atau disamakan dengan wira swasta, yaitu orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Lalu apa kewirausahaan? Kalau wirausaha adalah orangnya, maka kewirausahaan adalah sikapnya, sikap mental seseorang yang memiliki kreativitas, aktif, bercipta daya untuk membuat sesuatu yang unik dan baru. Selanjutnya ada ciri-ciri wirausaha. Yang pertama, memiliki keberanian serta daya kreasi tinggi. Seorang wirausaha harus berani melangkah. Kalau ragu-ragu, maka usaha yang akan dijalankan ke depan tidak akan berjalan dengan baik. Maka seorang wirausaha harus memiliki keberanian serta tahan banting. Ketika muncul banyak pesaing, ia akan terus tetap berada di jalannya dan membuat sesuatu yang baru sehingga berbeda dengan para pesaingnya. Selanjutnya, memiliki semangat tinggi serta kemauan keras. Seorang wirausaha harus bekerja keras. Memiliki kemampuan analisis yang baik. Nah, seorang wirausaha ini biasanya mampu membaca persaingan pasar. Nah, ini akan menimbulkan keuntungan untuk bisnis mereka atau usaha mereka. Berjiwa pemimpin serta tidak berperilaku boros. Seorang wirausaha harus mampu memimpin terutama dirinya sendiri agar dapat memimpin sebuah perusahaan atau usaha yang ia jalankan. Membuat keputusan dan bertanggung jawab. Ketika seorang wirausaha dihadapkan oleh sebuah keputusan, maka ia harus menentukan keputusan itu secara bulat dan tidak plin-plan. Mempunyai pengabdian yang besar pada bisnisnya. Selanjutnya ada tujuan kewirausahaan. Yang pertama, membuka lapangan pekerjaan baru untuk orang lain serta membantu mereka guna menjadi pengusaha mandiri. Oke, yang kita tahu di Indonesia itu pengangguran sangat meningkat setelah adanya pandemi COVID-19. Jadi, untuk para lulusan SMK, lulusan sarjana, diharapkan dapat memilih jalur wirausaha dibandingkan menjadi karyawan sebuah perusahaan. Karena apa? Karena menjadi seorang wirausaha, kalian dapat membantu negara membuka lapangan kerja baru. Jadi, kalau misal seorang lulusan sekolah atau seorang lulusan sarjana, itu lebih memilih, banyak yang memilih bekerja di sebuah perusahaan, maka siapa yang akan membuka lapangan pekerjaan baru? Sedangkan lulusan banyak, lapangan pekerjaan masih saja jumlahnya sedikit. Selanjutnya, tujuan kewirausahaan menciptakan jaringan bisnis yang baru yang bisa menyerap banyak tenaga kerja di sekitarnya.
meningkatkan kesejahteraan hidupnya serta masyarakat di usaha yang dijalankan dengan membuka lapangan kerja. Kalau kita lihat seorang wirausaha itu dari segi waktu saja sudah berbeda dengan orang-orang yang bekerja di kantor atau perusahaan. Mereka lebih memiliki waktu yang banyak di rumah, tapi waktu mereka di rumah yang banyak itu bukan berarti mereka malas-malasan, tapi mereka juga sedang menjalankan usahanya. Berbeda dengan orang yang kerja di kantor yang harus datang ke kantor lalu mengerjakan pekerjaannya. Seperti itu. Menularkan serta mengembangkan semangat berwirausaha pada orang lain. Ini betul sekali. Biasanya orang yang punya usaha atau seorang wirausaha pasti akan menularkan ke orang-orang terdekatnya untuk ayo coba buka usaha lah, enak tahu, bla 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 gitu. Keuntungannya segini, kamu bisa dapat segini nih gitu. Membantu para pengusaha muda guna berkreasi serta berinovasi. Ya, seperti yang kita lihat, banyak juga akhir-akhir ini para wirausaha muda yang berkreasi dan berinovasi. Kalau saya ambil contoh perusahaan ojek online atau perusahaan les, mungkin itu terlalu besar, tapi kita lihat saja di teman-teman terdekat kita, pasti ada beberapa teman kita yang memang sudah memiliki jiwa wirausaha dengan berjualan makanan, berjualan untuk perempuan ya, berjualan masker, atau case handphone. Nah, itu juga termasuk dalam sebuah upaya untuk menjadi seorang wirausaha. Selanjutnya ada karakteristik kewirausahaan. Yang pertama, mempunyai sifat jujur. Nah, sifat jujur ini adalah hal utama yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Karena apa? Karena ketika seorang wirausaha tidak jujur, maka ia tidak akan mendapat kepercayaan dari mitra atau calon pelanggan yang akan bekerja sama dengan dia. Selanjutnya, selalu disiplin. Seorang wirausaha harus mampu memanage waktu untuk dirinya sendiri, lalu harus memanage waktu untuk perusahaannya. Karena apa? Karena ketika seorang wirausaha tidak mampu memanage waktu, maka ia akan kalah cepat dengan para pesaingnya. Kreatif dan inovatif. Selalu memunculkan ide-ide baru yang memang belum ada sebelumnya dan membuat masyarakat atau calon pelanggan atau mitra tertarik kepada usaha yang sedang kalian jalankan. Mempunyai komitmen tinggi. Seorang wirausaha harus berkomitmen tinggi. Karena apa? Seorang wirausaha itu tidak boleh menyerah. Jadi ketika ada rintangan yang harus dihadapi untuk menjalankan usahanya, maka seorang wirausaha harus tetap berdiri untuk menyelamatkan bagaimana caranya usahanya harus tetap berjalan. Nah, itu karakter kewirausahaan. Selanjutnya ada mandiri serta realistis. Semua harus diputuskan sendiri. Tidak ada campur tangan dari orang lain kecuali memang sudah ada bentukan dasarnya, manajemennya. Semua yang dilakukan mandiri dan realistis. Mempunyai keterampilan personal. Apa sih keterampilan personal? Keterampilan pribadimu apa? Kamu bisa kembangkan, kemudian bisa dikaitkan dengan usaha yang kamu miliki. Selanjutnya, manfaat kewirausahaan. Yang pertama, mengoptimalkan diri sendiri. Mengoptimalkan diri sendiri maksudnya adalah kamu dibuat menjadi pribadi yang pekerja keras, dituntut harus disiplin. Nah, itu kan secara langsung kamu mengoptimalkan dirimu sendiri, menjadi pribadi yang baik bagi dirimu dan bagi karyawan-karyawan tempat usahamu.
menunjukkan pada diri sendiri bahwa kita bisa memimpin perusahaan kita sendiri. Munculnya peluang dalam mencapai keuntungan dari setiap hasil kerja keras kita. Menambah lapangan kerja untuk orang yang membutuhkan. Membantu masyarakat sekitar dengan usaha yang konkret serta jelas kegiatan usahanya. Yang terakhir, peluang dalam mendapatkan keuntungan tanpa batas. Sekian materi untuk kali ini. Semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.